Assalamualaikum King, mau curhat. Jadi gini King ceritanya. Aku tuh semenjak SMA pengen banget kuliah sarjana S1 di universitas luar negeri. Karena kualitas pendidikan dan ilmunya yang memadai. Yang aku tuh butuhin untuk karirku di bidang manajemen. Aku udah berjuang mati-matian untuk dapetin ini. Aku berprestasi di sekolah, luar biasa. Magang dan kerja di bidang sesuai. Pokoknya aku siapin sebaik mungkin untuk bisa lolos beasiswa luar negeri King. Wah, teladan banget nih. Ini kalau seangkatan kalian bisa jadi teman akrab ya sama Ustadz Husen ya. Sama King gak bakalan cocok kayaknya kalau di sekolah. Oke, kita lanjutkan. Setelah lulus pun aku giat bekerja untuk ngumpulin uang buat persiapan daftar beasiswa. Karena orang tuaku itu gak sanggup biayain aku lagi. Aku udah habisin 2 tahun waktuku setelah lulus SMA untuk semua ini King. Aku udah alokasiin tenaga untuk kerja, uang berjuta-juta untuk ngambil kelas ini itu. Oh, jadi les segala. Luar biasa, bisa dapat uang berjuta-juta baru lulus SMA itu gimana caranya? Binomo. Luar biasa King habis lulus SMA masih kere-kere sih. Oh, udah kerja. Iya. Kenapa keluar suaranya Cindy keluar di sini ya? Kenapa keluar di laptop gak keluar di Kenapa gak keluar di kita semua ya? Oke lah, gak apa-apa. Yang lain kedengeran gak kalau Cindy jawab? Maaf. Oh, kedengeran. Yaudah, gak apa-apa kalau kedengeran. Kita lanjutkan ya. Katanya Cindy udah kerja habis lulus SMA. Oh, dia sempat magang juga kan ya. Berarti udah tahu sela-selanya buat nyari kerja di mana. Dan juga termasuk di kelas itu belajar bahasa Inggris sampai akhirnya aku berhasil daftar 2 beasiswa dan keterima di salah satu universitas di Korea. Walaupun akhirnya aku terpaksa gak lanjutin karena belum berhasil dapat beasiswanya. Mungkin ini tanda juga ya dari Allah ya King. Ini dalam kurung. Nah, tapi di sela-sela aku berjuang daftar beasiswa. Aku malah bingung lagi akan masa depanku. Aku tambah dewasa, aku sudah kecewa. Aku tak sekuat yang kukira gitu loh. Aku udah habisin 2 tahun. Kok balik lagi. Maaf. Iya. Nah, tapi di sela-sela aku berjuang daftar beasiswa, aku malah bingung. Maklum juga King, mungkin karena quarter life crisis usiaku yang 20 tahun. Sudah di kepala 2, harus mulai dari mana? Gitu ya. Tapi King ini kayak nulisnya pas sambil dengerin lagu itu kayaknya. Tapi King ini kayak aneh banget. Entah ini memang sudah Allah atur atau gimana ya King. Aku tuh kayak selalu ditunjukin hal-hal yang gak mengantarkan aku ke jalan dakwah. Kayak selalu, bukan gak. Aku tuh kayak selalu kayak ya. Kayak orang ini Sumatera logatnya. Kayak selalu ditunjukin hal-hal yang mengantarkan aku ke jalan dakwah. Aku dipertemukan dengan yuk ngaji, bertemu ustadz-ustadz yang luar biasa, yang kayak
kayak relate sama goals aku. Ustadz-ustadznya benar-benar bikin aku semangat belajar banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. King seneng dengernya. Meskipun ustadz-ustadznya ini jarang belajar ya. Iya. Alhamdulillah lah. Bikin aku kayak mau nyerap semua ilmu-ilmu beliau dan bikin aku kayak wah, akhirnya aku menemukan guru yang tepat. Yang bisa bahas ilmu dari lini dan sudut pandang apapun. Alhamdulillah. Allah udah ngasih kemudahan kita semua ya guys. Allah sudah ngemudahin kalian yang ada jauh daripada kita semua. Sekarang sudah effortless bisa dapat ilmu bareng kita setiap hari. YouTube diupayakan upload tiap hari. TikTok juga begitu. Belum lagi pribadi-pribadinya. Ada Fuad, ada Rizko, ada King juga. YouTube upayakan pribadi-pribadinya juga tiap hari. King juga upayakan tiap hari. Dan itu yang sedang kita utamakan. Kita itu lebih mengurgensikan untuk bikin konten di YouTube supaya yang menikmatin itu lebih banyak, lebih luas. Kalian yang nggak bisa kejangkau itu bisa terjangkau. Kalian sudah nungguin kita itu bisa mendapatkan apa yang diharapkan, ketimbang kita ini pergi keluar. Ustaz tolong ngisi di tempat sini, Ustaz tolong ngisi di tempat sini. Kalau kita belum kelar sama kewajiban ini, kita gak bakal nerima itu semua. Karena kita berpikir mana yang paling optimal untuk dakwah hari ini. Jadi tolong di subscribe buat teman-teman Yuk Ngaji, di follow, diikutin, dinyalain loncengnya. Kalau ada yang upload dikomentarin supaya tambah rame, di share ke teman-teman yang lain. Alhamdulillah ya. Yang bikin aku tadi itu konten-kontennya itu bikin aku kembali mempertanyakan apa benar aku harus lanjutin kuliah manajemen di universitas luar negeri, atau lebih baik aku belajar sama ustadz-ustadz Yuk Ngaji dan mulai membangun umat, baik di Indonesia atau bahkan secara global nantinya. Masya Allah. Kita doain ya buat Cindy yang terbaik ya. Semoga sukses selalu Cindy. Cindy orang baik, insya Allah dibantu sama Allah. Oke, terus juga King, di saat aku baru pertama kali kecanduan Korea. Tahun lalu. Lah, tahun lalu. Baru dong. Oh, gara-gara apa itu kecanduannya? Taehyung, Jennie, Jung. Oh, apa yang pertama disuka dari K-popers? Pertama nonton dramanya, tapi cuma 3 drama aku tonton, habis itu masuk ke musik K-popnya. Oh, Terus inspirasinya aku udah selesai. setahun ya? Iya. Baru setahun kecanduan. Kayaknya cuma beberapa bulan. Oh, beberapa bulan. Terus kecanduannya udah kelar? Enggak, masalahnya King pikir Cindy itu memang suka Korea, makanya pengen kuliah ke Korea. Nggak taunya baru suka Korea setahun lalu. Terus kenapa pengen ke Korea? Kalau nggak suka Korea kemarin-kemarin. Ini dari SMA loh ngerencanainnya. Oke. Baiklah. Agak unik ya, agak lain. Kecanduan Korea tahun lalu. Aku juga dipertemukan dengan Sajang Nim,
Fuad yang bikin pikiran aku makin terbuka terkait Korea Selatan dan bagaimana sistem kapitalis bekerja sehingga aku bisa lepas dari candu Korea dalam waktu singkat dan kembali waras. Nggak ketawa. Nggak apa-apa. Kalian waras. Orang-orang yang seneng Korea, kalian itu waras kok. Cuman dengan versi yang berbeda menurut orang yang tidak suka Korea. Gitu ya kan. Ketika aku mulai cari-cari tahu soal konspirasi Korea, aku dipertemukan dengan King yang finally membantu aku dalam menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di otakku selama ini soal konspirasi yang akhirnya membuatku sadar bahwa Islam adalah yang terbaik. Emang King pernah bahas konspirasi Korea ya? Oh, Blackpink ya. Ya alhamdulillah lah. Konspirasi yang akhirnya membuatku sadar Islam tuh yang terbaik. Intinya kayak aku selalu dapat tamparan lewat apapun, termasuk ceramah di saat aku bingung akan masa depanku dengan the meaning of life. Kelihatan banget ya hasil kursus bahasa Inggrisnya ya. Campur-campur bahasa Inggris gitu. Yang kalau King suruh nulis kayaknya nggak bakal King tulis gitu. Oke, kita lanjutin ya. Kita nggak apa-apa agak lama di sini hujan King udah jamak tadi sama Isyanya. Aku jadi takut juga kalau tetap ngejar mati-matian impianku. Kalau tetap ngejar mati-matian impianku untuk bisa belajar dan bekerja di luar negeri, bukannya aku dakwah, yang ada malah aku terbawa arus kapitalis, malah terwarnai gitu ya. Dan bahkan membantu visi kapitalis secara nggak langsung. Apa ini? Ayah lagi nemenin orang curhat bang. Ya, tungguin ya. Nanti waktu keburu habis dan tiba-tiba kiamat sementara aku cuman sibuk ke distract dengan urusan-urusan dunia. Jangan gitu dong. Jadi suasananya keganggu ini, uncung-uncung. Lagi hikmat nih. Tapi kalau aku mengikuti jalur dakwah ini, apakah aku akan bisa sukses juga? Dilema ini yang sedang aku hadapin King. Tapi di satu sisi lewat cara tadi seakan Allah mau ngasih tahu bahwa ada jalan lain yang harus aku kejar. Dan ini jauh lebih baik. Tapi di satu sisi aku juga gak bisa yakin 100%. Apakah memilih jalur dakwah ini dan meninggalkan impianku sejak SMA ini adalah keputusan yang terbaik? Aku harus otoke King. Apa otoke? Apa otoke? Kayaknya nggak ada bahasa Inggris otoke. Halo, halo. Apa ya otoke ya? Oke, sorry. Kita keputus ya. Kepencet kayaknya. Apa otoke ya? Harus gimana maksudnya gitu? Oh, harus gimana? Ini bahasa Jepang ya? Otoke. Bahasa Korea. Oh, bahasa Korea. Ya. Maaf ya. Heeh.
Otoke. Ntar King cari lagi sampai mana tadi pencet-pencet abang. Aku harus otoke King. Aku sekarang ada di fase-fase yang bingung banget mau ngebawa diriku kemana. Maka aku pun harus segera bisa mapan secara finansial, karena aku anak pertama dan aku masih harus membiayai kebutuhan keluarga dan adik-adikku ke depan. Gimana ini King? Aku kudu piye? Mohon arahannya, apa yang harus aku coba kalau untuk mengurai kebingungan-kebingungan ini, supaya nanti aku bisa yakin mana yang harus aku jalani. Aku berharap banget emailku ini dibaca oleh King dan mendapat jawaban. Amin. Terima kasih banyak King. Waalaikumsalam. Oh, alhamdulillah akhirnya kebaca ya. Ini walaupun ngirimnya udah lumayan lama ya. Bentar ya, King kondisikan abang dulu ya. Halo. Yuk kita coba bantu ya. Dulu pas kuliah, King dan teman-teman di LDK itu pernah bikin stiker. Stiker motivasi atau stiker dakwah gitulah pokoknya. Nah, ada salah satu stiker yang menarik buat King. Yang lainnya itu kan stikernya kita bikin sebagai bentuk dakwah kita. Ini kan anak isi ya dakwahnya ya. Kita bikin stiker, ada tulisan, ada kata-katanya. Kita bagi-bagiin tuh ke mahasiswa-mahasiswa ini. Kita bagi-bagiin. Dan ada yang satu yang menarik. Sorry, suara King kedengeran nggak? Kedenger King. Oke, kita lanjutin ya. Nah, kita bagi-bagiin stiker ke mahasiswa-mahasiswa yang mereka datang ke isi bukan untuk berdakwah. Kita bagiin stiker-stiker dakwah. Ada satu stiker yang menarik, yang tulisannya itu jangan mati-matian untuk sesuatu yang gak dibawa mati. Jadi ada teman King itu yang bikin, ngasih ide tulisannya. Salah satu tulisan yang kita bagiin di antara banyak itu, katanya jangan mati-matian untuk sesuatu yang gak dibawa mati. Di saat yang lainnya King bagi-bagiin ke yang lain, ini satu stiker King bawa pulang. King bawa ke kosan, King tempel persis di atas piano elektrik King yang tiap hari King latihan minimal 4 jam itu. King tempel tuh di atasnya. Jadi kalau duduk di depan piano itu,
Di depan persisnya kita langsung ngelihat stiker itu, jangan mati-matian untuk sesuatu yang gak dibawa mati. Karena orang-orang di sekeliling King itu vibe-nya untuk musik kita mesti mati-matian. Ada istilah life is music. Hidupku itu ya musik. Dosen juga bilang gitu, jadikan instrumenmu itu sebagai pasangan kamu. Kemana-mana kamu bawa, kamu harus mencintai. Awal-awalnya sih King ikut, tapi sampai satu titik King ngerasa, bener gak sih mati-matian untuk musik? King belum tahu agama ya, King belum ngaji, King belum dengerin ceramah pada saat itu. Bahkan King itu ya mungkin cuma bisa baca Al-Quran dan ngerti kewajiban-kewajiban doang gitu loh. Wajib sholat 5 waktu, itu doang pada saat itu. Tapi ada yang gelisah gitu loh, ini bener gak ya? Intinya Cindy sama King pada saat itu sama. Cindy sama King 11 tahun yang lalu lebih tepatnya. Punya keresahan yang sama, punya kebimbangan yang sama, punya kebingungan yang sama. Cuman bedanya King udah keterima kuliah nih, Cindy baru pengen keterima. Jadi choice-nya lebih luas nih, pilihannya lebih luas. Cuman bedanya King kan kuliah di dalam negeri, ini di luar negeri ya. Dan alhamdulillah sekarang kalau mau curhat gampang, bisa curhat sama apa aja. Dulu King bingung mau curhat ke siapa coba. Kebayang gak kalau King curhat sama teman King? Ada itu satu temen, temennya baik, teman King baik. Salah satu sahabat King dari Katolik sih, agamanya Katolik, tapi dia gak hargai lah. Katolik, ini temen ngeband King di mana-mana. Emang sejak kecil keluarganya musik, dia dididik musik, emang main musiknya bagus lah. Dia kan sering main ke kosan King, bahkan nginep. Pas King selesai nempel, dia main tuh di piano. Dia ngelihat tulisan itu, jangan mati-matian untuk sesuatu yang gak dibawa mati. Nah, dia malah bilang, ya gak gitu juga Li, gitu. Dia gak terima. Kok gitu loh. Oh, kamu naruhnya di piano gitu. Padahal dia, wah, pengen bener jadi musisi. Sekarang udah jadi musisi nih teman King nih. Udah beberapa kali konser di Jakarta. Dia gak terima. Kebayang gak kalau King cerita keresahan sama orang kayak dia gitu loh, apa yang didapat. Cuman sekarang alhamdulillah Cindy bisa cerita ke siapa aja yang dikehendaki sama Cindy meskipun jaraknya jauh, termasuk sama King sekarang. Dan ngomong-ngomong soal pianonya kemudian dipinjam sama teman King yang lain. Agamanya Nasrani, dia taruh di gerejanya. Dia kemudian bilang, aku beli aja, harganya segini. King ditawarin uangnya, King bilang, aku gak ngejual. Dan King biarin aja di sana, udah. Dari situ King mulai mencoba untuk move on, meninggalkan sesuatu yang sempat King mati-matian untuk ngejar itu. Stikernya dibawa sama dia kayaknya.
Di sini lagi azan. Kita dengerin azan dulu ya. Kita break sejenak. Oke, kita lanjutkan ya. Iya, teman King itu menganggap bahwasanya musik itu adalah sesuatu yang dia persembahkan kepada Tuhannya. Sesuatu yang juga Tuhannya kasih sebagai anugerah. Tidak semua orang dipercaya bisa memainkannya. Tapi kita kadangkala Allah juga ngasih keresahan itu dengan banyak faktor dan dengan banyak sebab yang kita kadangkala nggak tahu itu apa. Dan mungkin ini juga dirasakan sama Cindy ya. Ya, menyambung statement bahwasanya Allah itu ngasih anugerah kepada kita dan kita jangan menyia-nyiakannya. Dan ini juga banyak yang dipakai sebagai statement orang-orang yang berkesenian, yang bergerak di industri kreatif, yang aktivitasnya itu bertentangan dengan agama. Mereka mengatakan, loh yang ngasih ini kan Tuhan yang sama. Ada orang yang kemudian agama kok ngelarang kita gak boleh buka aurat. Loh tuh kerjaanku kan nari, aku pinter nari kan gara-gara Allah juga ngasih bakat ini. Masa tak sia-siakan? Ada yang jadi model, kecantikannya diumbar kemana-mana. Ada yang jadi vokalis juga, biasanya kan yang cantik-cantik ya yang jadi vokalis. Alasannya, loh ini kan kecantikan Allah yang kasih. Aku ini mengoptimalkan karunia. Masya Allah. Subhanallah itu ya.
Ada kalimat yang bagus nih dari Imam Malik nih. Kata Imam Malik, Allah membagi pahala sebagaimana Allah membagi rizki. Ulangi lagi ya. Allah membagi pahala sebagaimana Allah membagi rizki. Kita downgrade-kan kalimatnya. Allah membagi potensi pahala maupun dosa sebagaimana Allah membagi rizki dengan setiap potensinya yang halal maupun haram. Rizki itu sudah Allah tetapkan ke kita semua. Cuman ada mereka yang gak sabar. Rizki itu tibanya kapan? Akhirnya mengikhtiarkan dengan cara yang salah. Itu hak dia. Ada mobil, Allah tetapkan dia akan punya mobil, tapi karena dia gak sabar, dia dapetin mobilnya dengan cara mencuri, dengan cara korupsi. Rizki dia bukan, rizki dia, tapi statusnya haram. Padahal Allah sudah ngasih potensi dia untuk mendapatkan mobil yang sama dengan cara yang berbeda. Dia kalau upaya menempuh dengan upaya yang benar, kira-kira bakal dapat mobil yang sama nggak kalau Allah sudah menetapkan mobil itu adalah rezeki dia? Sama. Jadi intinya yang kita butuhkan itu bukan seberapa besar atau seberapa kecil. Bukan kepastian itu yang kita butuhkan, tapi kepastian kira-kira upaya kita itu diridhoi Allah atau enggak. Sampai sini paham enggak? Karena ini yang nentuin Allah, bukan kita yang nentuin. Jadi ceritanya Imam Malik itu didatangin oleh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari, seorang yang taat banget ibadah. Dia rajin puasa, dia rajin sholat, dia rajin sedekah. Ibadah-ibadah mahdohnya itu udah luar biasa banget di zaman itu. Ibadah dalam arti khusus ya ibadah gitu lah. Ibadah yang selama ini kita pahami. Lalu dia datangin Imam Malik dan bilang kepada Imam Malik, "Wahai Imam, sesungguhnya kesibukanmu ini membuatmu terhalang daripada melakukan ibadah-ibadah seperti aku. Kamu itu orangnya lebih kuat daripada aku sebenarnya. Kamu bisa kok melakukan ibadah seperti aku, bahkan kamu itu bisa melebihi aku." Maka Imam Malik kemudian menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala membagi amal-amal di antara hambanya sebagaimana membagikan rizkinya. Terkadang seorang hamba dibukakan baginya pintu sholat, tapi tidak dibukakan baginya pintu puasa. Dia bisa sholat tepat waktu, menjalankan sunnah-sunnah tentang sholat, bisa juga melakukan sholat sunnah, duha dia tegak, tahajud dia tegak. Qobliyah dia tegakkan juga. Tahiyatul masjid juga dia senantiasa tegakkan. Bahkan sunnah wudhu dia juga tegakkan. Tapi ini orangnya gak bisa nahan haus, gak kuat berlama-lama nahan lapar. Atau dia punya kerjaan yang kerjaannya itu butuh energi yang banyak. Misalkan dia orang lapangan, kerjanya berat. Atau orang di gudang, kerjaannya ngangkat-ngangkat, butuh energi.
akhirnya dia sulit untuk berpuasa. Ya berarti Allah ngasih rizki, kemudahan melakukan amal sholat, tapi nggak ngasih rizki kemudahan berpuasa. Maka apa yang harus dia lakukan? Konsisten di sholat sunnahnya, dijaga istiqomah di situ. Jangan ninggalin sholat kemudian mengupayakan untuk berpuasa padahal dia nggak punya bakat di situ, nggak punya kemudahan di situ. Termasuk misalkan kita dikasih potensi sama Allah, kemudahan amal, ada potensi yang bakatnya nyanyi misalkan. Ini kita kemanapun ini tetap jadi bakat kita itu loh. Kayak tadi kalau mobil sudah jadi rezeki kita, kita kemanapun itu sudah jatah kita. Tergantung cara kita ngambilnya itu gimana. Nah kalau amal atau bakat di sini sama, tergantung bagaimana cara kita mengaplikasikannya. Karena kalau Allah kasih bakat, nggak bakal kemana-mana. Ada yang Allah kasih bakat kecantikan, ada yang Allah kasih bakat ketampanan, dia pakai buat dakwah. Kayak misalkan siapa? Kayak Hawariyun misalkan, dipakai buat dakwah. Mudah, effortless gitu loh. King bikin konten riset mati-matian, yang nonton gak banyak. Hawariyun cuma nyapa hai, yang nonton ratusan ribu. Nah itu kemudahan yang Allah kasih sama dia. Tapi Allah gak kasih kemudahan kepada Hawariyun dengan kemudahan yang Allah kasih ke King misalkan. Gimana pun King ngajarin Hawariyun, King gak bakal bisa ngebikin Hawariyun bisa berpikir kayak King, gak bisa. Udah kamu itu dikasih tampangnya doang sama Allah, ya udah optimalin aja buat nyari pahala. Gak usah minder kayak aku, gak usah minder, gak bisa kayak King kan misalnya kayak gitu kan. Ini juga di ngaji kadang jadi masalah saling minder antara satu dengan yang lainnya. Loh Allah itu sudah bagi-bagiin. Gak usah minder. Gak usah minder. Karena ketika seseorang punya kelebihan yang Allah kasih kepada dia, lalu kita iri, yakinilah bahwasanya ada kelebihan yang Allah kasih kepada kamu, tapi Allah gak kasih ke dia. Nanti masing-masing dimintai pertanggungjawaban, tergantung mengaplikasinya itu bagaimana kita selama di sini, mengoptimalisasinya bagaimana di sini. Iya kan? Ada orang yang ganteng, kita gak usah sebut nama, orangnya ganteng. Awalnya dia pakai kegantengannya buat dakwah. Akhir-akhir ini dia pakai kegantengannya untuk merebut istri orang lain, untuk selingkuh di belakang istrinya. Mudah, banyak yang mau, ganteng kok. Padahal kegantengannya itu bisa dia pakai untuk mendapatkan amalan yang gak bakal bisa didapetin sama orang yang gak ganteng kalau berdakwah. Tahu gak? Ternyata dia memilih memakai kegantengannya untuk mendapatkan dosa yang seandainya orang gak ganteng juga ngelakuin itu, dosanya gak sebanyak dia. Karena kalaupun dia pengen selingkuh, belum tentu ada yang mau kalau orang gak ganteng itu. Belum tentu kejadian, iya kan? Tuh iya, makanya jangan insecure. Kalau kamu gak cantik, kalau kamu gak menarik, wis dah gak apa-apa. King banyak ini ngelihat komentar-komentar pada iri sama Dena. Loh, kalian itu cuma belum kenal aja. Bagus yang disampaikan sama Dena, iya. Tapi jangan sampai kalian tuh jadi insecure sama yang Allah sudah kasih ke kamu.
Pasti kalau kamu mau nyari, kamu akan menemukan sesuatu yang Allah cuma kasih ke kamu tapi gak dikasih ke yang lain, termasuk Dena. Kamu pengen jadi kayak orang lain seolah-olah kamu itu dizolimi sama Allah. Terus seolah-olah Allah yang salah, padahal cara pandang kamu itu yang salah terhadap Allah. Kamu selalu menginginkan sesuatu yang gak kamu punyai. Padahal Allah sudah ngasih banyak sesuatu tanpa pernah kamu mintai. Dan kamu lupa itu gara-gara gak punya salah satu daripada yang dipunyai orang lain. Kata Imam Malik berikutnya, ada pula yang dibukakan pintu sedekah tapi sulit berpuasa. Ada yang puasa tapi sulit untuk sholat. Sholat sunnah ya, bukan wajib, ini omongan kita. Engkau telah mengetahui. Ini ngobrol sama yang nanya tadi, Abdullah namanya, bin Abdul Aziz. Engkau sudah tahu bahwa menyebarkan dan mengajarkan ilmu merupakan amalan yang utama. Dan aku telah ridho terhadap apa yang Allah Ta'ala bukakan pintunya bagiku dan dia bagikan untukku. Masya Allah, ini belajar bersyukur dari Imam Malik. Imam Malik mungkin orangnya gak bertahan di dalam masjid untuk sholat, zikir, baca Quran. Dia senangnya ketemu sama orang. Maka dia tahu, oh ya kalau gitu aku ngajar. Dan Abdullah bin Abdul Aziz, dia tahu diri. Aku gak sepinter Imam Malik. Aku kalau ketemu sama orang suka lupa waktu. Aku takut juga salah ngomong kalau ketemu sama orang. Bagaimana ya caranya supaya aku bisa mengoptimalkan anugerah yang Allah kasih kepada aku. Oh ternyata orangnya gak neko-neko, betah duduk berlama-lama, introvert orangnya. Ya udahlah, aku berbanyak amal di masjid, jaga rumahnya Allah, ngeramein rumahnya Allah. Karena aku gak sepintar Imam Malik. Imam Malik ngerti, dikasih akal, kok aku lebih gampang inget daripada orang lain ya. Zolim Imam Malik kalau memutuskan masa depannya itu sebagai ahli ibadah. Zolim gak? Kalau dia dikasih akal pinter, terus akal yang dia pinter dipakai buat sendiri, dipakai cuma buat ngulang-ngulang kalimat yang sama, zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Padahal dia bisa sekali waktu ngafalkan ribuan hadis. Zolim. Dan kita gak tahu ini rahasia Allah. Kita gak tahu hal seperti ini. Yang tahu adalah kita sebagai hamba yang dikasih petunjuk sama Allah. Kita gak bisa ada orang rajin ibadah bilang, oh akal kamu itu, kamu zolim sama akal kamu, karena kamu cuma pakai buat ibadah. Gak bisa. Kita bilang orang yang berdakwah, kamu zolim. Kenapa? Kamu gak jarang ke masjid, kamu jarang beribadah. Gara-gara kamu berdakwah, kamu suka masbuk kalau sholat 5 waktu. Kita gak bisa bilang kayak gitu. Gak bisa. Aku telah ridho, kata Imam Malik, terhadap apa yang Allah bukakan pintunya bagiku dan dia bagikan untukku. Dan aku tidak merasa bahwa apa yang aku berada padanya lebih rendah dari apa yang kamu berada padanya. Di sini bukan masalah siapa yang lebih baik, bukan. Cuma memang anugerah yang Allah bagi antara aku dan kamu ini berbeda. Inilah
keragaman. Inilah be yourself. Kita itu semua bernilai dengan keunikannya masing-masing kalau kita mau menghargai nilai itu. Kan yang ngebikin kita gak bernilai kita sendiri, yang memandang diri kita sendiri. Terakhir kata Imam Malik, kita berdua ini sudah benar berada di dalam kebaikan, insya Allah. Insya Allah ya. Maka inilah yang menjadi intisari dari kalimat yang Rasulullah ini sederhanakan banget. Khairun nasi anfa'uhul limnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maksudnya apa? Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bisa paling memanfaatkan potensi yang Allah kasih ke dirinya, sehingga kemanfaatannya itu meluas ke sekelilingnya, gak cuma ke dia. Sehingga anugerah yang Allah kasih dengan efektivitas aplikasinya yang tepat memberikan inspirasi buat orang lain. Imam Ahmad menjadi inspirasi orang-orang yang belajar di bidang seperti Imam Ahmad. Abdullah bin Abdul Aziz menjadi inspirasi bagi orang-orang yang menempuh jalan seperti beliau pada hari berikutnya. Pertanyaannya, apa yang bisa kita manfaatin nih? Apa yang bisa Cindy manfaatin nih dari kelebihan yang Allah kasih ke Cindy? Kalau Cindy ngerasa aku dikasih kelebihan manajemen King, hitung-hitungan King, ya sok, lakukan. Mudah-mudahan dengan jalan itu ini menjadi pembuka keran amal ibadah kamu. Karena kita gak tahu Allah akan nerima kita lewat upaya yang mana. Kita dimasukkan surga lewat pintu yang mana? Ada yang dimasukkan surga lewat pintu sholat. Ada yang dimasukkan surga lewat pintu puasa. Ada yang dimasukkan surga lewat pintu jihad. Ada yang dimasukkan surga lewat pintu sedekah. Macam-macam. Tapi kalau orang dikasih potensi untuk kuat sholat, kuat puasa, kuat berdakwah, tapi dia maksain dirinya untuk menjadi seseorang yang optimal sedekahnya, padahal Allah gak ngasih dia kelebihan harta, dia kiri. Ya potensi yang dia punya gak kepake deh. Makanya untuk menemukan potensi itu bukan ngikut keinginan kita. Maka cita-cita yang sudah kita bahas di YouTube itu, yuk ngaji. Cita-cita itu bukan to be. Bukan tentang menjadi apa. Aku pengen jadi ini. Aku pengen apa. Tapi cita-cita yang diajarkan dalam agama ini adalah to be, to have. Dari to be ke to have. Aku punya apa? Aku dikasih anugerah apa? Mana yang bisa dipakai buat kebaikan bersama? Aku mau kontribusi apa? Nah, kalimat di dalam Al-Quran, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Dan ibadah itu beragam, bukan ibadah dalam mindset kita kewajiban doang, bukan, yakni kontribusi yang optimal terhadap anugerah, yang menjalankan amanah daripada Allah atas kelebihan-kelebihan yang Allah kasih ke kita. Itulah ibadah. Dan murkanya Allah yang paling murka itu besok apa?
Di padang mahsyar Allah ngelihat hamba-hamba yang ternyata banyak hamba yang dikasih potensi sama Allah, dikasih anugerah sama Allah, dia pakai untuk sebaliknya. Dikasih ketampanan buat berzina, dikasih harta bukannya buat bersedekah malah dipakai buat foya-foya. Lah itu marahnya Allah. Berarti kalau kita balikkan pikiran kita, logika pembalikannya kepake. Berarti yang paling disenangi sama Allah adalah ketika seorang hamba beramal dan istiqomah di atasnya sesuai dengan potensi yang Allah kasih. Maka PR kita, PR Cindy juga, dan kita sudah doa tiap hari, ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukan sekedar kita disuruh jalan di atasnya, ditunjukin jalan nih, ditempuh, ikutin aja itu jalannya. Bukan. Tapi peran apa yang bisa kita perankan di sepanjang perjalanan di atas jalan itu. Kalau kita mau safar, misalkan anggaplah kita mau naik gunung, kelompok yang kita pilih itu nanti menentukan. Mindset yang dipunya di setiap kelompok itu nanti menentukan. Makin berpengalaman kelompoknya, makin jelas job desk-nya di antara anggota-anggotanya. Maka jangan lepas dari jamaah pertama. Buat Cindy, kalau mau ke Korea pastikan dulu ada nggak jamaahnya di situ. Supaya jelas nih job desk-nya. Masya Allah kalau Cindy bawa ilmu yang nggak dipunya sama kaum muslimin hari ini dari Korea ke sini kan luar biasa. Tentang manajemen. Banyak kok pondok pesantren atau filantropi atau komunitas-komunitas pendakwah yang manajemennya hancur. Butuh orang-orang yang ngerti manajemen, bagaimana cara mengatur ini itu. King ngerasa manajemen King hancur, yuk ngaji juga lumayan hancur. Butuh kita orang-orang seperti itu. Dan itu bisa menjadi jalan pahalanya. Yang khusus Cindy punya tambang pahala dari situ cuma Cindy. Kenapa? Karena kemampuan itu gak semua orang dikasih sama Allah. Maka yang terakhir, yang kedua yang bisa dilakukan sama Cindy, istikharah, minta sama Allah, petunjuk sama Allah, aku lanjut atau enggak, minta potensiku tuh di mana ya Allah, aku mau kontribusi dakwah di mana ya Allah. Ya mungkin itu dari King, kurang lebihnya King mohon maaf. Kalau ada yang mau disambung sama Cindy silahkan. Nggak ada? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan. Aku mau ucapin terima kasih banyak lagi. Oh iya, sama-sama. Setelah ini dapat jawaban yang terbaik. Terima kasih banyak ya King dan teman-teman semua. Iya, alhamdulillah. Semangat ya Cindy ya, kita doain yang terbaik buat Cindy. Buat teman-teman yang lain kalau mau curhat silahkan. Iya, dadah Cindy, makasih ya. Buat teman-teman yang lain yang pengen kita ngobrol masalahnya kayak Cindy ngobrol gini, untuk cerita rakyat kita gak bisa ngeblurin suaranya kayak kemarin-kemarin karena trouble di alat-alatnya ya. King mesti mengadakan dulu, itu agak butuh biaya lumayan sih. Jadi kayak gini aja. Kalau gak mau disebutkan namanya, dikurung anonim, cuma kita mungkin gak bisa interaksi ya. Tapi kalau mau disebutkan namanya ya oke, kita bisa ngobrol di sini. Nanti yang mau kita bahas pertanyaannya mungkin King kirimkan emailnya dulu. Pembahasannya kapan, kayak Cindy tadi sore King ketik, nanti bisa nggak ya? Bisa kata Cindy. Alhamdulillah. Dan juga mungkin jadwalnya King di resting time kita tetapkan untuk sementara kita Senin dan Rabu ya. Insya Allah ya, Senin dan Rabu. Sisanya nanti ada Queen, ada Azim, ada juga yang baca Al-Kahfi itu sama Aisyah nanti ya. Oke, kirim di email kingdomosiro@gmail.com. kingdomosiro
@gmail.com. Nanti yang beruntung kita akan bahas. Cuma yang belum beruntung sabar ya, satu-satu soalnya banyak ya. Oke, mungkin gitu dari King ya. Makasih semuanya. Maaf kalau King punya salah. Iya, Kingdom of Zero. Coba dikasih yang benar. Mana hulu balang? Dibantu. Gitu ya. Makasih buat Yaya. Kandungannya mudah-mudahan sehat ya. Dijaga makannya. Makanya dijaga, jam tidurnya dijaga. Jangan sering-sering stres. Buat Cindy, semangat. Tetap semangat, tetap berjuang buat karir Cindy, buat keluarga Cindy, dan juga yang paling penting buat bangsa, dan yang paling penting lagi agamanya Cindy. Cindy harus berperan. Cindy harus berdakwah, karena dakwah itu bukan pilihan tapi kewajiban. Ya, Khalid bin Walid dikasih bakat ngebunuh orang. Iya, Khalid bin Walid dikasih bakat ngebunuh orang. Ketemu Rasulullah, curhat sama Rasulullah, diarahin tuh. Kalau gitu bunuh aja musuh-musuhnya Allah. Dapat pahala, dapat surga dari situ. Nah, kita tinggal cari nih. Kita dikasih apa sama Allah? Ini PR kita semua. PR kita masing-masing. King punya PR, Cindy punya PR, dan teman-teman yang lain tuh punya PR. Pasti ada rahasia kelebihan yang Allah kasih ke kita, yang itu bisa kita konversikan menjadi pintu surga yang terbuka buat kita di akhirat nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ketemu di kesempatan yang berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.